Oke, ketemu lagi dengan saya tutorial servis HP. Kali ini saya dapat servisan Xiaomi Redmi 4A ya. Jadi HP ini permasalahannya pada touchscreen-nya ya. Di sini di bagian tengah tidak bisa disentuh, dan setelah saya kunci HP ini bergerak sendiri ya untuk touchscreen-nya. Dan untuk bagian atas masih bisa, kadang juga tidak bisa ya. Di sini bagian sini tidak bisa, dan di sini layar sentuh bergerak sendiri ya, seperti menekan dengan sendirinya. Dan untuk kasus atau kronologinya sudah saya tanyakan sama yang punya ya. Yang punya tanya ke saya, padahal HP ini tidak tertekan badan ya waktu tidur. Saya tanya begitu juga, dan tiba-tiba begini ya. Untuk kronologinya seperti itu. Dan yang punya tanya, apakah charger bisa mempengaruhi touchscreen ya kalau tidak ori? Oh iya, saya jawab seperti itu ya. Charger juga bisa mempengaruhi touchscreen ya. Charger tidak ori biasanya ampere tidak stabil waktu dicolok dengan charger sambil dipakai, biasanya itu lari-lari ya. Jadi kalau buat ngetik itu lari-lari, dan dibiarkan ya, tidak diganti chargernya sampai HP-nya touchscreen-nya lari seperti ini ya. Jadi untuk kemungkinannya ya seperti itu ya, karena charger tidak ori juga bisa ya. Jadi bila menemui charger yang dicolok sambil dicas, itu biasanya ada yang lari-lari ya. Kalau charger tidak ori biasanya kadang tidak cocok, itu juga lari-lari ya kalau sambil dipakai HP-nya, kalau chargernya tidak ori. Jadi dibiarkan sampai seperti ini ya, rusak sendiri touchscreen-nya. Oke, lanjut kita lepas semua fleksibel yang masih terhubung ya. Dan di sini jalurnya masih bagus ya untuk di fleksibel touchscreen-nya ya. Jadi sebelumnya sudah saya bersihkan dan saya pasang kembali untuk jalur touchscreen-nya. Itu hasilnya masih sama ya. Bagian touchscreen tidak bisa disentuh di bagian tengah. Jadi saya akan melakukan penggantian ya. Oke, kita lepas semua fleksibel yang masih terhubung di touchscreen-nya, LCD dan konektor baterai ya. Lalu di tombol volume dan power. Lalu jangan lupa antena konverter ya. Dan kita lepas pelan-pelan untuk PCB-nya. Di sini hati-hati, masih ada fleksibel yang terhubung ke bagian bawah speaker ya. Jadi kita lepas di sini. Oke, sudah terlepas untuk PCB-nya. Lalu untuk pencopotan baterainya tinggal kita tarik double tip bawaan pabrik ya. Jika tidak mengeras, tinggal kita tarik, gampang ya untuk mencopot baterainya. Dan kita tarik hasilnya putus, berarti double tip bawaan pabrik ini sudah keras ya di bawah baterainya. Jadi kita minta bantuan minyak kayu putih untuk melepasnya ya. Dan gunakan tempat perdana kartu seperti ini. Lalu gunakan mika plastik lentur seperti ini ya untuk kita sekat menggunakan mika plastik seperti ini, dan kita tambahkan minyak kayu putih ya. Lalu kita congkel, cari celah, lalu kita sekat lagi untuk pencopotan baterai biar lebih mudah ya. Di sini kita sekat-sekat saja ke bawah, kita gesek-gesek ya, sambil dibantu sama minyak kayu putih ya. Oke, sudah terlepas, dan di sini bisa dilihat ya, double tip bawaan pabriknya sudah kering ya. Jadi ini tadi yang menyebabkan waktu kita tarik itu putus ya. Oke, di sini kalian bersihkan untuk lem-lem
double tip bawaan pabrik ini ya. Di sini jangan lupa masih ada lemnya ya, atau yang masih dilem oleh pabriknya. Kita lepas dulu. Oke, selanjutnya tinggal kita lepas LCD full setnya ya, dengan bantuan blower ya. Di sini blowernya saya menggunakan di setelan anginnya 3 dan panasnya 4 ya. Dan di sini saya blower dan saya naikkan untuk di touchscreen-nya ya. Ini adalah pembantu pencopot touchscreen ya. Bisa dibeli di toko spare part ya. Lalu kartu perdana ini, 4 kartu perdana ini juga berfungsi untuk kita menyengkal ya. Lalu sambil di blower cari celah dan kita pakai mika plastik ya untuk menyekatnya. Di sini kita panasi lagi di bagian bawah ini, banyak lemnya ya, kita panasi lebih panas ya daripada di pinggirnya. Untuk di pinggirnya itu lebih sedikit ya untuk lemnya. Oke, sambil ditahan sama kartu atau tempat perdana, dan kita blower lagi di bagian pojok dan atasnya. Lalu kita sekat lagi menggunakan mika plastik ya. Di sini kita naik, kita tahan dan kita naikkan sambil kita blower ya, untuk mencopot LCD full setnya ini sambil dinaikkan ya. Lalu kita blower lagi bila masih keras untuk lemnya. Biasanya terkena panas berlebih akan mudah ya lemnya terlepas ya. Oke, di sini LCD full setnya sudah saya lepas. Di sini LCD-nya masih bagus ya, tetapi touchscreen-nya sudah tidak bisa digunakan. Jadi ini biasanya saya simpan dan saya pisahkan LCD dan touchscreen-nya ya. Bila ada kasus LCD touchscreen-nya masih bagus ya, kita satukan lagi ya. Jadi tidak perlu beli LCD full set lagi. Oke, di sini kita bersihkan semaksimal mungkin. Jadi videonya saya potong ya untuk pembersihan karena durasi video sudah lama. Dan di sini sudah saya bersihkan untuk lem-lem yang masih tersisa ya, bekas lem. Di depannya juga sudah saya bersihkan semaksimal mungkin ya, biar lem baru bisa melekat dengan sempurna. Oke, di sini sudah saya carikan untuk LCD Xiaomi Redmi 4A ya. Oke, di sini LCD-nya kita simpan ya. Nanti siapa tahu ada servisan LCD yang rusak ya. Jadi kita lepas atau pisahkan LCD-nya dan kita satukan lagi ya. Oke, di sini plastiknya kita lepas semua ya, karena biasanya ini mempengaruhi tebal LCD-nya ya. Jadi kita lepas saja untuk stiker bagian bawah. Di sini saya menggunakan lem B7000 yang besar dan kecil ya. Berhubung di sini HP-nya warna putih depannya, saya menggunakan B7000 bening ya. Jadi biar tidak terlihat lem-lemnya ya. Oke, kita oles-oles seperti ini. Lalu untuk di bagian pojoknya saya menggunakan yang kecil ya, biar tidak berlebihan ya lemnya ya. Oke, kita lem rata seperti ini ya. Dan jika sudah dilem rata, kita biarkan 1 menit dulu biar lem itu agak sedikit kental ya. Lalu kita pasangkan LCD-nya ya. Dan waktu pemasangan LCD, bila kita pasang sudah presisi dengan frame-nya, itu tidak perlu kita jepit lagi ya, karena biasanya kalau LCD ketebalan itu naik ya. Jadi kita perlu penjepit untuk penjepit touchscreen ya.
Kalau sudah presisi di frame-nya, tinggal kita tekan-tekan seperti ini dan biarkan selama 1 jam ya, biar lemnya kering dengan maksimal. Lalu kita lanjut ke pemasangan ya. Oke, di sini pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Karet sensor kita pasang, jangan sampai lupa. Dan ini karet mic ya, bagian atas. Oke, ini proses pengembalian atau pemasangan mesin ya. Jadi pastikan tidak ada yang tertinggal untuk bagian karet sensor dan karet mic-nya ya. Untuk pengaitnya ini jangan sampai lupa ya, biar hasilnya presisi ya. Lalu kita pasang fleksibel touchscreen dan LCD, kamera, lalu karet kamera ya, fleksibel power dan volume. Lalu di sini saya tambahkan double tip ya. Lalu kita pasang baterainya. Oke, selanjutnya kita tutup untuk penutup mesinnya ya. Lalu kita baut saja 2. Lalu saya akan coba uji coba ya untuk LCD dan touchscreen-nya. Oke ya, sudah nyala untuk LCD-nya. Tinggal kita uji touchscreen-nya ya. Oke ya, sudah berfungsi dengan baik untuk touchscreen-nya. Jadi kita coba dulu atau cek-cek ya, sebelum kita berikan sama yang punya. Kita coba dulu apakah ada yang error di bagian tengah atau pojoknya ya. Oke, sepertinya sudah berfungsi dengan baik ya. Oke ya, sudah siap diberikan sama yang punya. Jadi kita tinggal kembalikan atau kita baut lagi dan kita tutup ya. Oke, sepertinya sudah baik dan siap diberikan sama yang punya ya. Oke, mungkin itu saja cara mengganti touchscreen di Xiaomi Redmi 4A atau pencopotan LCD full set ya. Untuk di Redmi 4A atau di Xiaomi lainnya 4X, 3S, 5A ya sama seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.